Rapim dan Bamus hari ini membicarakan beberapa hal terkait dengan terutama legislasi eh, dan kemudian hal-hal rutin yang biasa dilakukan oleh teman-teman komisi terkait. Kalau untuk legislasi hari ini kita merampungkan mengantar undang-undang P2SK untuk diparipurnakan dalam waktu paripurna terdekat, demikian. Oke. Mulai izin soal langsung isu mungkin. Kenapa? Bang Dasko, izin soal langsung isu. Ya. Bang Dasko terkait penggeledahan terbaru dari Kejagung di kantor BGN, dan ada info beredar juga Bang Dasko soal Dadan dan juga beberapa orang yang dicopot ini ditangkap oleh Kejagung. Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Demikian. Bang, dalam catatan DPR dan Komisi 9 itu apakah memang ada catatan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam selama Pak Dadan memimpin ini? Itu seperti apa, Bang? Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Bang, ini belakangan kan ada kritikan terkait perjalanan dinas ke luar negeri Pak Prabowo terkait intensitasnya. Kalau dari DPR sendiri ada catatan nggak? Kritikan Pak Dino, Bang Dasko. Mungkin untuk yang dari Pak Dino, Pak Saan mungkin nanti yang akan menyampaikan. Silakan Pak. Ya, pertama saya ingin menekankan ya, setiap kepemimpinan di pemerintahan ini memiliki strategi dan urgensi masing-masing terkait dengan soal diplomasi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Jadi urgensi, kepentingan, dan strategi tentu setiap pemerintahan itu berbeda. Dan itu juga terkait dengan situasi dan perkembangan serta dinamika global. Baik situasi yang ada di dalam negeri maupun juga situasi dan dinamika yang ada dalam konteks global. Nah, karena itu intensitas kunjungan ke luar negeri setiap pimpinan negara, dalam ini presiden, itu tentu berbeda-beda. Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain terkait dengan soal intensitasnya. Nah, dalam konteks hari ini, kenapa presiden intensitasnya jauh lebih tinggi kunjungan ke luar negerinya dibandingkan dengan intensitas pemimpin-pemimpin sebelumnya? Karena memang situasi hari ini mengharuskan presiden untuk membangun hubungan baik secara lebih intensif dan lebih serius. Karena memang tadi terkait dengan kondisi di dalam maupun juga kondisi global yang memang dinamikanya sangat tinggi. Jadi tidak bisa dikomparasikan seakan-akan ini banyak, enggak. Jadi inilah urgensinya kenapa Presiden banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Ini kebetulan barusan bertemu dengan pimpinan Komisi 2. Nah, pimpinan Komisi 2 menyatakan bahwa untuk rancangan revisi undang-undang pemilu itu Komisi 2 dari semua partai yang ada itu sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan baik naskah akademik maupun kemudian rancangan pasal per pasal yang akan kemudian dirubah. Sehingga saya pikir kesiapan DPR RI dalam hal revisi undang-undang pemilu tidak perlu diragukan. Nah, dalam waktu dekat
pimpinan Komisi 2 akan menggelar partisipasi publik yang tentunya akan lebih banyak menerima masukan untuk memperkaya hal-hal yang harus direvisi, dan sudah berulang kali saya juga menyampaikan bahwa kita juga akan lebih berhati-hati supaya kali ini tidak kemudian digugat dan dikabulkan oleh MK. Nah, sehingga belum ada rencana kita, karena ini pembuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Seperti yang lalu-lalu, kami akan membuat revisi ini menjadi usul inisiatif DPR RI. Demikian. Oke, terima kasih. Terkait dengan tadi kritikan Pak Dino soal kunjungan kerja frekuensi Presiden yang cukup sering, ada kritikan juga dari Anies Baswedan kalau misalkan kritikan dari Pak Dino itu merupakan kritikan dari pejabat yang tidak karbitan, jadi harus jadi dipertimbangkan juga. Kalau dari Bang Dasko ada tanggapan nggak? Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ya, karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi, saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri dan apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang berdampak. Tentunya Presiden tadi sudah disampaikan juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali karena itu dinamis. Dan kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya aja, kemudian membahas yang perlu-perlu, kemudian kembali. Dan kalau kemudian dadakan itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti itu marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi, dan itu pasti akan diberikan ruang, tetapi kemudian pembatasan-pembatasan apalagi kemudian berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan, saya pikir itu nggak substansif. Demikian, terima kasih. Siap, terima kasih.